Erick Thohir kebut naturalisasi Emiliano Jonathans, demi bisa main di FIFA Matchday September 2025. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir memastikan proses naturalisasi gelandang muda FC Utrecht, Emiliano Jonathans, terus dikebut. Ia menargetkan pemain berdarah Indonesia-Belanda itu sudah bisa memperkuat timnas senior pada laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon, September mendatang. Terima kasih kepada Pak Menpora. Kita sudah bertemu dan beliau janjikan prosesnya bisa keluar minggu depan. Setelah itu akan berlanjut ke Menteri Hukum, lalu Presiden melalui Mensesnek, baru ke DPR, kata Erick di Jakarta, Senin 18 Agustus. Menurut Erick, percepatan ini sangat penting mengingat timnas akan menghadapi lawan berat di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober, yakni Irak dan Arab Saudi. Kami mati-matian mengejar agar Jonathans bisa ikut uji coba September sebagai bagian dari persiapan timnas, ujarnya. Selain Jonathans, PSSI juga tengah memproses naturalisasi Mauro Zijlstra. Pemain muda ini diproyeksikan tampil bersama timnas U23 di kualifikasi AFC. Jika performanya menjanjikan, pintu ke timnas senior pun terbuka. Kalau bagus, bisa saja diberi kesempatan main di timnas senior Oktober nanti, jelas Erick. Dengan rencana ini, PSSI berharap keberadaan Jonathans dan Zijlstra bisa menambah kedalaman skuad Garuda sekaligus menjadi bagian dari fondasi pembinaan timnas yang lebih terstruktur. Erick Thohir nyatakan PSSI patuhi hak cipta lagu di timnas Indonesia, segera temui keluarga Ibu Sud soal tanah airku. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk selalu mengikuti aturan pemerintah terkait perlindungan hak cipta. Khususnya dalam penggunaan lagu di pertandingan timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Erick Thohir setelah melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum, Menkum, Supratman Andi Aktas. PSSI taat dengan hukum. Dalam bernegara, semua ada aturannya. Saat berdiskusi dengan Pak Menteri Hukum, saya tegaskan PSSI mendukung penuh kebijakan pemerintah, ujar Erick Thohir dalam rilis yang diterima bola.net. Beliau juga menyampaikan bahwa lagu-lagu kebangsaan jelas sudah menjadi domain publik, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi, katanya menambahkan. Erick Thohir menyebutkan bahwa koordinasi dengan Menkum penting agar sepak bola nasional tetap berjalan sesuai regulasi. Sekaligus memberi penghargaan yang layak kepada para musisi. Ia mencontohkan langkah PSSI saat berkolaborasi dengan grup musik God Bless dalam membawakan lagu Rumah Kita. Menurut Erick Thohir, proses tersebut dilakukan dengan prosedur yang jelas dan melibatkan langsung pemilik karya. Contohnya, saat PSSI berkolaborasi dengan God Bless membawakan lagu Rumah Kita. Itu semua dilakukan dengan proses yang jelas, kami libatkan langsung pemilik karya. Karena saya percaya, para pencipta lagu harus mendapatkan apresiasi yang layak, ucap Erick Thohir. Sebagai bentuk apresiasi terhadap karya seni nasional, Erick Thohir menyampaikan rencana PSSI untuk menemui keluarga almarhumah Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku yang kerap dinyanyikan supporter dan pemain timnas Indonesia. Insya Allah beberapa saat ke depan kami bersama Menteri Hukum akan menemui keluarga Ibu Sud. Kita ingin memberikan penghormatan atas karya beliau yang begitu abadi, sekaligus mengingatkan bahwa para pahlawan pencipta lagu juga punya kontribusi besar yang tidak boleh dilupakan, tutur Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, penggunaan lagu kebangsaan maupun lagu perjuangan di stadion tidak hanya menambah semangat, tetapi juga memperkuat persatuan. Namun, untuk penggunaan lagu komersial, PSSI tetap akan mengikuti aturan hak cipta yang berlaku. Ketika pemain menyanyikan Tanah Airku di lapangan, euforianya luar biasa. Bahkan ada yang sampai meneteskan air mata. Lagu-lagu seperti ini bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi pemersatu bangsa. Karena itu, mekanisme penggunaannya harus kita jalani secara benar dan proporsional, imbuh Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan bergerak cepat mengajukan sejumlah nama pemain untuk dinaturalisasi demi bisa perkuat timnas Indonesia di round 4. Hal itu diketahui melalui Instagram Sekjen PSSI, Yunus Nusi, pada Sabtu 16 Agustus 2025. Dalam postingan Yunus Nusi, ia menyatakan Patrick Kluivert sudah menyodorkan nama-nama pemain baru untuk dinaturalisasi. Yunus Nusi mengatakan soal pemain naturalisasi terus menjadi poin penting dalam tubuh skuad timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi agenda pembahasan kami adalah tambahan pemain diaspora. Pelatih timnas telah memfinalkan nama-nama calon pemain naturalisasi berdasarkan perkembangan terakhir, kata Yunus Nusi dilansir dari Instagram. Pak Erick kemarin mengumumkan nama Milian, namun menurut Kluivert masih kurang, tambahnya. Pria 55 tahun itu mengatakan menyambut baik permintaan pelatih asal Belanda itu. Oleh sebab itu,
Pihaknya akan bergerak cepat untuk proses pemain naturalisasi. Ketum PSSI pun mendukung penuh dan telah menyetujui. Sejalan dengan hal itu, kita semua akan bekerja sama dengan seluruh elemen yang terlibat, agar semua proses berjalan dengan cepat, ujarnya. Yunus Nusi mengatakan PSSI akan langsung memantau nama-nama pemain tersebut, jika Patrick Kluivert sudah memberikan rekomendasi. Tak kalah penting, delegasi juga akan memantau langsung pertandingan serta latihan mereka. Itu guna memastikan kualitas para calon pemain sesuai dengan standar yang dikehendaki Patrick Kluivert, katanya. Semua ini adalah bagian dari upaya kami bersama membuat timnas Indonesia lebih kompetitif dan mengharumkan nama bangsa di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjutannya. Pemain yang disodorkan pun cukup mengejutkan. Semua pemain inti di klubnya, Eropa, ya pemain top Eropa, tandasnya. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora RI, telah menerima berkas naturalisasi Miliano Jonathans. Pemain keturunan Depok, Jawa Barat itu tinggal beberapa langkah lagi untuk resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Berkas naturalisasi Miliano diserahkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir kepada Menpora Dito Aryo Tejo. Hal ini diketahui dari unggahan akun Instagram pribadi Erick Thohir, Jumat, 15 Agustus 2025. Bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito Aryo Tejo, tulis Erick dalam unggahan tersebut. Dalam kesempatan ini, PSSI menyerahkan dokumen terkait proses naturalisasi pemain FC Utrecht, Miliano Jonathans yang berusia 21 tahun untuk menjadi bagian tim nasional sepak bola Indonesia yang akan bertanding di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada Oktober mendatang, sambung keterangan itu. Sesuai perkataan Erick, Miliano memang diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase kualifikasi itu akan berlangsung di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025 mendatang. Timnas Indonesia akan tergabung dalam grup B bersama dengan Arab Saudi dan Irak. Di putaran 4, dua tim juara grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di babak playoff antar benua. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Miliano bisa membela timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi. Diharapkan, kehadiran pemain FC Utrecht itu bisa menambah daya gedor skuad Garuda. Terima kasih untuk Menpora yang selalu memberikan dukungan penuh kepada PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia agar bisa membawa Garuda mendunia, tutup Erick. Media Arab Saudi ketakutan Miliano Jonathans perkuat timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Arab Saudi, Jalal Sport, ketakutan melihat Miliano Jonathans segera memperkuat timnas Indonesia. Jalal Sport mengatakan jika nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi ancaman bagi negaranya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Miliano Jonathans terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Kemarin secara resmi PSSI telah mengumumkan bahwa pihaknya telah menyerahkan dokumentasi Jonathans kepada Kemenpora. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 4. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya hanya bisa berharap, semua ada di tangan federasi. Namun jika ada tambahan pemain naturalisasi tentu saya akan sangat senang, tutur Patrick Kluivert. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Jalal Sport. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi ancaman untuk negaranya. Indonesia akan menaturalisasikan beberapa bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia, bunyi judul artikel yang dibuat Jalal Sport. Jika Miliano Jonathans dan lainnya hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia, imbuh Jalal Sport. Mereka, Indonesia, juga akan terus mencetak sejarah, dan tentu akan menjadi rintangan untuk Arab Saudi ke Piala Dunia 2026. Lanjutnya, saya pikir level tim nasional Indonesia sudah berada di level yang sama dengan tim nasional Arab Saudi. Ini sangat mengejutkan, tegas Jalal Sport. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bakal memanggil 32 pemain untuk persiapan menghadapi FIFA Matchday pada September mendatang di Surabaya. Menariknya, dua nama baru yang tengah menjadi perbincangan hangat adalah Miliano Jonathans dan Adrian Wibowo, yang sedang dalam proses dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Menjelang FIFA Matchday September, Kluivert memanggil 32 pemain untuk menghadapi Lebanon dan Kuwait. Pertandingan ini sangat penting sebagai bagian dari persiapan menghadapi Arab Saudi dan Irak di grup B babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Adrian Wibowo dan Miliano Jonathans, yang dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi, diperkirakan bakal turut ambil bagian.
Keduanya berperan penting dalam sektor serangan, dengan kemampuan mereka sebagai winger kanan yang bisa memberi dimensi baru pada timnas Indonesia. Miliano sendiri tengah tampil bersama FC Utrecht, meski ia belum bermain di laga utama, sedangkan Wibowo bermain di La FC2 dan baru saja mencetak gol di pertandingan terakhir mereka di MLS Next Pro. Proses naturalisasi dua pemain ini, terutama Adrian Wibowo dan Milano Jonathan, semakin santer akan disahkan secepatnya. Mereka diyakini dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, kedua pemain ini sudah berkomitmen untuk membela Indonesia. Kluivert juga berharap mereka dapat segera beradaptasi dengan cepat, mengingat persiapan timnas Indonesia yang semakin mendesak. Dalam wawancara dengan media, Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi mereka sudah berjalan, dan setelah tahap administratif selesai, mereka akan segera memperkuat Garuda. Erick Thohir juga menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemain di sektor depan, mengingat stok pemain di posisi B sudah cukup banyak. Posisi belakang saya pikir sudah oke, tinggal sempurnakan di posisi depan, jelas Erick Thohir. Berikut profil Devin Nerens, bek keturunan milik AS Roma yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelystad, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata De Ive dikutip dari Bola Sport. Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu. Fokus di timnas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya. Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Devin Nerens memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya, hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini bisa menjadi pelapis bagi Kevin Dix dan Sandy Walsh, bahkan bisa menjadi pemain inti di lini belakang. Devine adalah produk binaan Akademi Ajax Amsterdam, ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini ia bermain di Serie A bersama AS Roma. Kemampuan bermainnya yang serbaguna, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub. Devin Nerens memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 22 tahun, Devine telah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan bergabung ke tim Italia tersebut. Keberadaan Devine akan memberikan dimensi baru pada pertahanan timnas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional. Fullback timnas Indonesia, Sandy Walsh resmi gabung klub Liga Thailand untuk musim 2025-2026. Klub yang dimaksud adalah Buriram United. Meski belum ada pengumuman resmi, Sandy Walsh rupanya sudah didaftarkan oleh Buriram United. Kepastian itu terlihat di laman resmi Liga Thailand, Thaileague KTH, Rabu, 13 Agustus 2025. Hal itu tentunya cukup mengejutkan mengingat Sandy Walsh masih memiliki kontrak dengan klub Jepang, Yokohama FC. Dikutip dari laman Transfermarkt ID, Sandy Walsh masih memiliki kontrak dengan Yokohama FM. Kontrak Sandy Walsh bersama Yokohama baru akan habis pada 30 Juni 2027. Selain itu, Sandy Walsh juga masih sempat mengikuti latihan pramusim bersama Yokohama. Lebih lagi, kedua pihak belum mengumumkan perpisahan, baik dari Sandy Walsh maupun Yokohama. Sandy Walsh sebelumnya didatangkan Yokohama pada awal musim lalu. Bersama Yokohama, Sandy Walsh tampil dalam 12 pertandingan dengan mencetak 1 assist. Dengan bergabungnya Sandy Walsh ke Buriram United, maka membuatnya akan satu tim dengan pemain timnas Indonesia lainnya, yakni Shane Patinama. Shane Patinama sudah lebih dulu gabung Buriram United pada musim ini. Selain itu, ada 2 pemain timnas Indonesia lain yang juga berkarier di Liga Thailand. Kedua sosok pemain itu adalah Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Asnawi Mangkualam memperkuat Port FC, sedangkan Pratama Arhan membela Bangkok United. Pemain keturunan Indonesia, Tits Dalinga menyampaikan bahwa dirinya belum tertarik bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Baru dikabarkan dari kolega di Eropa di mana Tits Dalinga belum berminat bergabung timnas Indonesia, ujar Arya Sinulinga lewat unggahan di akun Twitter pribadinya. Sang pemain juga ingin bertanya kepada orang tua, apakah dirinya memiliki darah Indonesia atau tidak, lanjutnya.
Theij Dalinga juga menyebut bahwa dirinya sangat mencintai Indonesia, terangnya. Kendati tawaran naturalisasi belum dapat diterima, Arya Sinulinga tetap berharap suatu saat nanti, Theij Dalinga menyampaikan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Semoga next time ada titik terang, lanjutnya. Sebelumnya, nama Theij Dalinga mencuat lantaran tengah diincar oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert untuk dinaturalisasi. Pemain berusia 25 tahun itu menjadi opsi naturalisasi terbaru. Setelah gagal mendapatkan Theij Dalinga, Arya mengaku tengah menunggu jawaban dari beberapa pemain keturunan Indonesia lainnya yang direkomendasikan oleh Patrick Kluivert. Sekarang kami lagi menunggu respons dari beberapa pemain lainnya yang direkomendasikan oleh Coach Patrick, paparnya. Yang lagi diproseskan 3. Nah ini jika pemain oke akan ada tambahan lagi, jelasnya. Shin Tae-yong akan datang bersama timnas U23 Korea Selatan menantang timnas U23 Indonesia. Shin saat ini masih menjabat dalam kepengurusan Federasi Sepak Bola Korea, KFA. Setelah meninggalkan timnas Indonesia, dia akhirnya juga ditunjuk sebagai pelatih untuk Ulsan HDFC. Menariknya, sosok yang sempat berjasa untuk sepak bola Indonesia ini akan datang ke tanah air dalam misi yang berbeda. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa pada akhir Agustus nanti akan ada agenda ke Indonesia. Namun, dia belum bisa memastikan kapan tepatnya akan hadir ke tanah air. Ini masih menunggu kabar yang diberikan lewat penugasan dari KFA. Sebenarnya belum pasti. Tapi mungkin tanggal 27 atau 28 Agustus, ke Indonesia, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Jackpot. Agenda pelatih berusia 54 tahun datang ke Indonesia bukan untuk berlibur. Pasalnya, ada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada bulan September. Dia harus mempersiapkan Taeguk Warrior muda dalam perjuangan untuk bisa lolos ke Piala Asia. Karena mulai 1 September akan ada pertandingan U22 di Surabaya, terangnya. Menariknya, Shin Tae-yong tidak akan datang sebagai pelatih untuk timnas U23 Korea Selatan. Dia akan menjadi manajer timnas Korea untuk turnamen mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KFA beberapa waktu lalu. Pemilihan ini tentu cukup rasional karena Shin sudah paham dengan Indonesia termasuk dalam memiliki sarana latihan yang dibutuhkan. Saya akan ke sana sebagai manajer tim U23, Korea. Atas nama Asosiasi Sepak Bola Korea, sepertinya saya akan ke sana sebagai manajer tim atas permintaan Pak Ketua, tutupnya. Tentunya, momen antara timnas U23 Indonesia melawan Korea Selatan ini akan semakin menarik. Pasalnya, Shin membawa Garuda Asia meraih kemenangan atas Korea pada Piala Asia U23 lalu. Saat ini Gerald Vandenburg akan membawa tugas berat untuk bisa menyamai prestasi pelatih kelahiran Yeongdeok tersebut. Namun, kemenangan akan kembali mengokohkan posisi Indonesia di peta sepak bola Asia. Mads Hilgers dikabarkan akan meninggalkan Liga Belanda Eredivisie. Bek timnas Indonesia tersebut akan hengkang dari klubnya FC Twente menuju Liga Utama Inggris, Premier League. Ya, klub baru yang dituju yakni Crystal Palace. Mads Hilgers memang masih memiliki kontrak 1 tahun. Tapi Mads Hilgers sudah berhasrat meninggalkan Twente lebih cepat pada bursa transfer musim panas 2025. Sang palang pintu ingin bermain di luar Belanda demi menambah pengalaman. Sementara dalam proses pencarian klub baru, Hilgers absen ketika Detuk Sers jumpa Zwolle pada pekan pertama Liga Belanda 2024 hingga 2025. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Hilgers tinggal sebentar lagi untuk berkarier di Inggris bersama Crystal Palace. Menurut laporan WFC Groningen, pihak pemain dan klub telah mencapai kesepakatan pribadi. Sumber serupa juga mengklaim Crystal Palace sedang dalam negosiasi lanjutan dengan Twente. Kesepakatan diharapkan akan segera selesai dalam waktu dekat. Namun kabar itu membuat supporter timnas Malaysia tak terima, sampai ngomong gini. Bek tim nasional dari Indonesia tak pantas bermain di Liga nomor 1 di dunia, Premier League, kata Afik di laman Instagram. Dion Scholes lebih layak bermain di Inggris, pemain kebangsaan Indonesia itu terlalu lemah, lanjutnya. Saya pikir dia layak untuk bermain di Liga 1 Indonesia, itu tempat yang bagus, tulis Afik sambil memberi emot tertawa. Hamdan Hamedan sebut ada sekitar 5 pemain keturunan potensial di Eropa yang siap bela timnas Indonesia di round 4. Mantan utusan PSSI, Hamdan Hamedan menyebut ada banyak pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia dengan proses naturalisasi. Bahkan Hamdan Hamedan menyebut bahwa ada sekitar 5 pemain keturunan yang menghubungi dirinya. Menurut Hamdan Hamedan, masuknya beberapa legenda timnas Belanda di staf kepelatihan timnas Indonesia memberi dampak luar biasa dengan menjadi pemberitaan di media Eropa. Dengan impact masuknya Patrick Kluivert, Simon Tahamata dan lainnya,
Segala macam ini ternyata membawa berita yang luar biasa di media Eropa, kata Hamdan Hamedan. Akibat pemberitaan tersebut sehingga memancing banyak pemain keturunan di Eropa untuk melirik Indonesia. Itu memancing pemain keturunan lain yang ada di Eropa melirik Indonesia? Ya seperti magnet lah, ujarnya. Hamdan Hamedan ternyata menyambut positif keinginan mereka untuk membela Indonesia di waktu mendatang. Jadi kalau suatu hari mereka ingin membela negeri kakeknya, atau negeri neneknya, atau negeri dari ayahnya, ya tentu buat kita ini positif, tutur Hamdan Hamedan. Kemarin ada sekitar 5 pemain yang menghubungi saya, tapi saya tidak mau terlalu fokus, semoga mereka bisa segera dinaturalisasi dan bermain untuk timnas, terangnya. Para pemain sangat serius dan sangat siap untuk membela timnas Indonesia, tegasnya. Sejauh ini, naturalisasi menjadi jalan instan bagi PSSI untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia di ajang internasional.